Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang. Ketika seorang pelapor melapor sesuatu, diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Ya, ada orang yang ingin mengklaim, mengaku sebagai korban kriminalisasi gara-gara ijazah palsu saudara Joko Widodo. Yang paling berhak adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Karena keduanya terbukti sudah pernah dipenjara. Ya, divonis ada yang 4 tahun sudah keluar dan 6 tahun awalnya jadi 4 tahun. Gus Nur sudah PP keluar, sementara Bambang Tri sampai hari ini masih di penjara. Saudara Jokowi kapan pernah di penjara? Pernah saudara Jokowi di penjara? Nah, ini podcast kita itu intinya ini. Iya. Saya di penjara, dikuyo-kuyo selama 9 tahun ya. Oh, 9 tahun, Gus. Iya kan? 9 tahun itu masa-masa kriminalisasi full tuh. Oh. Paspor saya dicekal, saya nggak boleh keluar negeri, jadwal dakwah luar negeri gagal semua, bimbingan umroh gagal semua. Lalu saya pengajian di mana-mana dirusuhin, direcokin, dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, sekarang jam 11:03 malam hari. Alhamdulillah kita menyempatkan silaturahmi dengan Gus Nur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kita minta maaf Gus karena ini sebenarnya jam tidur ya. Jam istirahat. Tapi kita ingin menggali informasi dan kita ingin mendapatkan wejangan lah dari Gus Nur yang kebetulan hari ini berada di Jakarta ya, karena ada satu acara. Yang pertama mungkin kita akan tanya dulu gimana kabarnya dan bagaimana perkembangannya setelah mendapatkan pembebasan bersyarat ya dari hukuman yang mempersoalkan ijazah palsu pada waktu itu. Gimana Gus kabarnya Gus? Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sila gini ya, nggak apa-apa ya. Nggak, mohon maaf ya. Selau. Kabar sehat, alhamdulillah. Sehat imane, sehat awae, sehat duite. Masya Allah, luar biasa. Sehat iman, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, insya Allah. Oke. Itu kabar kami, insya Allah. Iya. Sekarang lagi aktif kegiatan apa Gus? Sekarang seluruh sumber daya, pikiran, waktu, uang, tenaga tercurah untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang ada di Singosari. Oke. Gitu. Setelah macet selama saya di penjara, jadi masjid itu macet. Iya. Tanggal 27 April saya bebas, tanggal 29 saya ke lokasi pembangunan masjid. Banyak rumput. Kayak 2 hari setelah bebas dong? Enggak, kayak ruang gedung tua kayak berhantu itu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah langsung start, diberikan kelancaran sama Allah. Detik ini sudah hampir selesai lantai 1. Insya Allah dalam minggu ini naik ke lantai 2. Oke, begitu. Intinya sehat jasmani insya Allah, sehat rohani insya Allah, sehat ekonomi insya Allah, sehat imane, sehat awae, sehat duite. Alhamdulillah. Iya, ini alhamdulillah ya, tetap kita syukuri terus ya Gus. Dan insyaallah. Berarti sampai dengan sekarang nih pembangunan masih terus berjalan ya? Masih. Sampai tahap apa sekarang? Ya finishing. Oh, finishing. Itu nanti akan jadi masjid aktif 24 jam. Oke. Jadi kalau sampean ke sana jam berapapun nggak digembok, nggak dikunci. Ada dapur umum, nggak digembok, nggak dikunci. Mau masak, mau bikin kopi, mau makan, bebas. Ada tahfidz Quran gratis. Dan lain-lainnya, banyak programnya nanti, insya Allah. Di Singosari ya Gus ya? Oke, insya Allah.
Kalau kemudian kita lihat dari kesehatan, kemudian sehat awake, sehat duite, ini kan kita syukuri ya Gus. Tapi kalau ngelihat keadaan sekarang gimana Gus? Keadaan situasi yang hari ini ada di negeri ini Gus, gimana? Waduh. Pokoknya sehat imani alhamdulillah, keluar dari penjara tambah gemuk, banyak yang bilang aku tambah gemuk loh, alhamdulillah ya. Kulit ya kayaknya tambah mulus ya, nggak ada bercak-bercak, alhamdulillah ya. Pokoknya sehat ekonomi disyukuri. Kalau lihat kahanan negeri ini, ada ingat sesuatu nggak? ya sekarang ini gini loh Mas, perpolitikan di Indonesia ini kan ada panggung depan, panggung belakang. Oke. Kan gitu aja intinya, panggung depan. Ya kita hanya bisa melihat, menganalisa, menebak, mengomentari, tapi endingnya kita nggak tahu. Oke. Panggung depannya begini, panggung belakangnya bagaimana. Ya harapan kita tetap gimana Indonesia ini tempat tinggal kita ya. Oke. Jadi ya harapannya tetap sehancur-hancurnya bagaimana, serusak-rusaknya bagaimana, ya harapan kita tetap mudah-mudahan akan membaik gitu. Karena kan ada anak cucu kita yang akan meneruskan hidup di Indonesia ini. Kan gitu. Kalau saya punya uang gitu ya, punya finansial yang kuat gitu ya, kayak Firaun itu, mungkin saya sudah pindah ke Finlandia, ke Kanada, ke Belgia gitu kan, ke Brunei Darussalam atau ke Aceh ya kan. Gitu ya. Cuma dia ada disyukuri aja. Allah pasti punya rahasia yang terbaik untuk bangsa ini itu. Walaupun secara mata lahir mengerikan, menyedihkan, memprihatinkan kondisinya. Oke. Gitu. Iya, kalau kita lihat kan memang apa yang menimpa Gus Nur ya dan beberapa teman-teman yang lain yang kemudian Gus Nur sekali lagi ya memang masih PB dan alhamdulillah sudah keluar. Dan itu terjadi tahun 2023 yang lalu ya, tepatnya di PN Surakarta yang kemudian memutuskan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kira-kira apa kesan-kesannya di dalam penjara itu, apa yang kemudian dilakukan di situ, dan selanjutnya apa yang bisa kita petik pelajarannya dari situ, Gus? Kalau pengalaman selama di dalam penjara sudah banyak kita share. Tapi intinya ya kalau kita ringkas, semakin kita menderita, semakin kita tersudut, terpojok ya, semakin kita kepepet, ternyata di situ kita semakin tidak berjarak dengan Allah. Itu intinya sih. Jadi yang di penjara itu hanya tubuh, hanya jasad. Tapi selama pikiran tidak di penjara, doa tidak di penjara, maka kejadian itu hanya seperti pindah tidur saja. Gitu ya. Ada orang di penjara, ada. Jadi di luar kriminal, di luar sampah masyarakat, masuk ke dalam penjara tetap kriminal, tetap sampah di sana, di luar sampah, di dalam sampah itu. Karena memang dia hanya pindah tidur saja. Di luar nipu, di luar garong, di luar kriminal, di luar nggak sholat, di dalam pun sama. Di dalam pun nipu, garong, nggak sholat, berarti hanya pindah tidur saja. Nah kalau kita kan tidak, kita itu masuk ke dalam, banyak sekali pelajaran yang kita serap gitu ya. Sehingga kita nggak pindah tidur. Misalkan ini di luar sayang sama keluarga, sayang sama anak istri itu misalkan 100%. Begitu di dalam kita tambah sayang sama tanggung jawab sama keluarga itu bisa nambah 200%. Dan biasanya kalau di luar bangunnya jam 3, setengah 3, di dalam bisa jam 1 sudah bangun, jam 2 sudah bangun, sudah upgrade semuanya, di-upgrade semuanya. Jadi kita nggak pindah tidur, kita benar-benar ditempa di situ, menempa diri di situ. Nah sehingga banyak sekali hikmah yang tidak bisa diukur dengan uang. Gitu ya, hutang ratusan juta tiba-tiba lunas gitu kan.
ada saja rezeki itu. Gitu Mas Arif ya. Oke. Jadi intinya saya di penjara. Oke. Dan lebih intinya lagi, detik ini sekarang tanggal berapa nih? Ayo. 19. Hari Kamis tanggal 19. Ini intinya ya. Ini podcast kita itu intinya ini. Iya, iya. Saya di penjara, dikuyo-kuyo selama 9 tahun ya. Oh, 9 tahun, Gus. Iya kan? 9 tahun itu masa-masa kriminalisasi full tuh. Oh. Paspor saya dicekal, saya nggak boleh keluar negeri, jadwal dakwah luar negeri gagal semua, bimbingan umroh gagal semua. Lalu saya pengajian di mana-mana dirusuhin, direcokin, dibubarkan sama ormas yang dalam tanda petik menjilat sama penguasa waktu itu ya, dekat sama penguasa. Lalu beli tanah mau buat pesantren direcokin, diganggu, didemo, ditolak, dilaporkan sana, dilaporkan sini, dipanggil sana, dipanggil sini, dipenjara 2 kali. Nah, kan hampir kurang lebih 9 tahun itu. Nah, akhirnya terjadi juga saya divonis, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun, lalu banding, alhamdulillah dikurangi 2 tahun, tinggal 4 tahun sekian, subsidiar 400 juta itu, 4 bulan, belum laptop, kamera, semua handphone disita semua. Oke, lalu saya jalani penjara 3 kali lebaran, tanpa berkumpul dengan keluarga. Nah, sekarang intinya ini, hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, detik ini hampir jam setengah 12 malam di Hotel Sofyan di Tebet, ketemu Mas Arif. Detik ini saya dalam kondisi sehat, akalnya sehat, insya Allah imannya sehat, jasmani sehat. Iki lek ngantem sampean saya kuat iki Mas. KO sampean ya. Masih sehat fisiknya dan insya Allah sehat iman, sehat fisik, insya Allah pelan-pelan sehat ekonomi. Detik ini, nah itu intinya. Alhamdulillah, ini di samping sehat yang kelihatan mata, sehat yang kelihatan kamera ini, ada 3 kamera ini. Yang kelihatan kamera ini hanya ujung es saja, gunung es saja. Ada kesehatan yang tidak kelihatan kamera ini yang 99% di dimensi yang lain ini. Wow, pokoknya nggak bisa dilukiskan di sini. Karena kalau saya ngomong di sini pun nggak mungkin paham, bahasanya udah beda dimensi itu. Tapi intinya aku sehat, Mas. Oke. Gitu. Dan ya kita berdoa terus lah, mudah-mudahan Gus Nur tetap sehat, baik sehat iman, sehat fisik. Karena tadi kalau kita lihat kan tanggungannya cukup banyak ya. Di samping keluarga, umat, kemudian tadi ada pembangunan masjid 24 jam, dan tentunya kita lihat masyarakat juga tentu amar ma'ruf nahi munkar supaya terus berjalan, dan kita tahu Gus Nur selalu berada di posisi itu. Ini Mas Ari bingung nih, mau masuk lewat mana, kapan masuknya. Ini baru mau masuk. Dia mau mancing-mancing saya, Mas. Mana ini politiknya mana? Bahasa Blokosutonya mana? Dari auranya ada. Belum nanya sudah terasa oleh saya ini. Iya. Saya jadi teringat Gus sebenarnya. Selama 9 tahun tadi yang sudah dijalani Gus Nur, tadi kan sempat disampaikan kalau mengingatkan saya pada satu sosok pemimpin ya, dan penguasa, yang mana penguasa ini juga bukan hanya 1-2 tapi banyak ulama, bahkan khalifah sebelumnya, yaitu kalau nggak salah Sultan Abdul Hamid II itu juga justru dilengsarkan, dan akhirnya pada akhir hayatnya dia berada pada akhir hayat yang cukup mengenaskan. Oke, jadi gini. Mustafa Kemal Atatürk. Nah, mungkin Gus Nur bisa memberikan nasihat. Mustafa Kemal Atatürk. Iya. Ya, intinya gini, Mas. Ada beberapa poin. Saya buat random aja ya. Oke. Intinya, hukum tabur tuai itu pasti ada. Kalau ayatnya itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Jadi tabur tuai itu ada, kamu berbuat baik, kamu berbuat buruk, sekecil apapun, pasti kamu akan menuai. Jadi kalau kamu tanam lombok, panen lombok. Kalau kamu tanam angin, panen badai. Kalau kamu tanam riak-riak kecil, maka kamu akan panen gelombang. Oke. Gitu kan? Itu tabur tuai itu, pasti itu. Lalu yang kedua, nah maka jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita gerakkan, ini meninggalkan jejak digital. Ya. Suka nggak suka ini. Nah, jejak digital inilah yang akan membuat kita sukses atau jatuh. Oke. Jejak digital ini yang akan membuat kita semakin terpuruk atau bangkit. Itu pasti, namanya hukum tabur tuai. Lalu ada juga algoritma. Jadi bukan TikTok saja ada algoritma, ya, bukan YouTube saja. Bumi, alam semesta ini juga ada hukum algoritma. Iya. Mas Arif ya. Jadi algoritma itu kalau kamu coba di TikTok, kalau kita buka gambar pisang Ambon misalkan, kita tonton sampai selesai itu, apalagi kalau kita like gitu, maka berandamu akan dipenuhi jenis macam pisang algoritma. Nah, maka kalau kamu sedekah subuh 5.000, maka jangan heran kalau duhur, asar, maghrib kamu terus kejatuhan rezeki gitu ya. Itu algoritma itu. Nah, sama. Jadi kalau kamu baik, perilakumu baik, hidupmu, maka hidupmu akan dipenuhi dengan algoritma kebaikan. Tapi kalau hidupmu jahat, maka hidupmu akan dikelilingi algoritma energi jahat. Nah, itu mulai dari lurah ini, dari RT, RW, lurah sampai presiden itu terikat itu hukum algoritma itu. Oke. Nah, tadi sama nyebut Kemal Atatürk ya. Nah, salah satunya contohnya Kemal Atatürk ini, walaupun saya belum pernah lihat sendiri, tapi ini cerita sudah familiar di berbagai artikel, sudah banyak sekali beritanya ini. Tapi saya pengen juga kapan-kapan ke sana membuktikan dengan mata kepala sendiri. Tapi Kemal Atatürk ini kan sudah lazim. Dia adalah presiden sekuler pertama di Turki ya. Yeah. Dia presiden yang kalau nggak salah tahun 1924 dia membubarkan sistem khilafiyah Utsmaniyah. Jadi Presiden Atatürk ini anti agama. Betul. Itu intinya. Bahasa Arab diganti bahasa Turki, adzan bahasa Arab diganti, bahkan dihapus, nggak boleh adzan. Kemudian masjid diganti dijadikan museum. Pokoknya orang ini anti banget dengan agama. Ini Mustafa Kemal Atatürk. Kurang lebih begitu ceritanya. Dia bengis, dia jahat kepada umat Islam. Dia bengis, dia jahat kepada majelis-majelis taklim. Apapun yang ada hubungannya agama, Mustafa Kemal Atatürk ini jahatnya setengah mati. Ya dulu saya pernah jadi teringat di sebuah negara, kalau nggak salah negara Madangkara atau siapa itu, ada dulu membubarkan FPI, bubarkan HTI, itu dulu ada, saya lupa ya? Negara mana itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Anti sama agama intinya. Ini Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan algoritma jahat. Dipenuhi dengan algoritma karma yang mengerikan. Nah, singkat cerita, klimaksnya kalau tidak salah dia terkena penyakit sirosis hati, itu kalau nggak salah itu. Sirosis hati. Jadi tiba-tiba membengkak seluruh tubuhnya, muncul bercak-bercak, muncul nanah, dia rasa gatal yang menyiksa, digaruk-garuk gitu, antara gatal dan panas. Rasa gatal yang teramat sangat dan rasa panas yang menguasai tubuhnya itu. Dia tuh seorang presiden loh, duitnya banyak, unlimited, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Tidak bisa mendatangkan hawa sejuknya. Panas terus garuk-garuk. Makanya sampai dalam satu artikel yang saya baca, dia minta hijrah ke tengah lautan yang dingin, dia ingin dapat angin, tetap nggak bisa, panas gitu. Intinya gini, karena selama dia menjabat jadi pemimpin, dia bengis, dia jahat, dolim dengan rakyat, dolim dengan umat Islam ya, dolim dengan agama Allah. Intinya itu kalau saya ringkas. Sehingga
di akhir-akhir masa jabatannya hidupnya tersiksa. Allah. Kan gitu intinya, tersiksa dan terhina. Wah, sampai akhirnya coba kalau saya salah dikoreksi, tanggal 10 November 1936 meninggal. Ya, meninggalnya pun sampai sekarang masih kontroversial itu. Yang paling umum kita dengar mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bumi menolak. Allah. Setiap dikubur dimuntahkan sama buminya. Wallahualam, saya belum melihat benar ya. Cuman ini sejarah mencatat begitu dan nggak satu orang yang ngomongnya, tapi banyak orang ya, banyak jurnal yang menulis tentang itu. Setiap dikubur keluar lagi, bumi memuntahkan, bumi menolak ini orang ini. Loh, yang punya bumi Allah, yang punya bumi Tuhan, tapi dia anti sama Allah, anti sama Tuhan. Mungkin secara algoritma tadi ya bumi nolak dia akhirnya. Sampai akhirnya terpaksa dia ditanam selama 15 tahun kalau tidak salah itu di salah satu yang saya baca di dalam peti baja, karena memang baunya itu menyengat sekali, kurang lebih 15 tahun sampai akhirnya sekarang dikubur di daerah Ankara, bukan Ankasit atau apa gitu ya, itu di beton karena mengeluarkan bau busuk terus, jadi di beton sampai sekarang. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah seperti ini. Ada Firaun juga ya kan, ada Mustafa Kemal Atatürk, ada lagi nih Abdul Gamal Nasr atau siapa itu yang menggantung Said Qutb itu. Oh iya. Ya kan, ada ulama Mesir yang padahal ini teman kuliah ini. Akhirnya yang satu jadi presiden, yang satu jadi rezim. Nah, yang Said Qutb ini jadi ulama yang lurus ya. Diajak gabung ke paham sekuler, nggak mau Said Qutb ini. Akhirnya begitulah, difitnah, teroris, radikal, dituduh, ditangkap, disiksa di dalam penjara. Sampai akhirnya digantung juga oleh rezim yang bengis. Kayaknya memang sudah sejarah ini terulang terus ini. Ya. Hanya beda peran, beda waktu, beda orang, tapi tetap di mana ada penguasa zalim, pasti di situ ada orang Islam yang teraniaya. Ada ya begitulah. Nah, tapi intinya yang kita bahas ini Mustafa Kemal Atatürk sampai detik ini namanya hina. Allah. Sampai detik ini. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi mereka ini sampah peradaban sejarah yang tidak mungkin bisa diharumkan lagi namanya. Jadi gini Mas, tak kasih wacana ya. Coba Mas, siapa di dunia ini, bukan di Indonesia, di dunia ini, coba saya cari ya di dunia ini, boleh profesor, boleh doktor, boleh LC, boleh ulama, boleh apapun yang ilmunya setinggi langit. Coba seluruh samudra di bumi ini kumpulkan jadi satu, airnya jadikan tinta. Lalu hamparan bumi yang tanpa baca ini jadikan hamparan kertasnya. Silakan kamu nulis kitab, nulis ilmu, nulis jurnal, nulis apa saja silakan. Bisa nggak kamu memuliakan Abu Jahal, Abu Lahab? Oh, nggak bisa. Ya. Coba siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, muliakan coba. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sudah dinas sama Allah, terhina dari dulu sampai nanti kiamat. Bisa nggak ada nggak orang yang ilmunya sampai ke langit kira-kira bisa membalik sejarah itu bahwa Abu Jahal itu orang baik? Nggak bisa. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini ya begini nih, walaupun tapi intinya hina, terhina. Kayaknya saya nggak pernah dengar Mustafa Kemal Atatürk itu orang baik gitu, nggak pernah dengar tuh. Yang dengar mesti bau busuk, penyakit kulit yang menjijikkan, hanya itu aja yang masuk ke otak ini. Nah, ini harusnya dijadikan pelajaran oleh pemimpin-pemimpin di negara lain gitu loh. Kamu jangan tiru tuh Mustafa Kemal Atatürk itu. Kamu benci sama agama, benci sama syariat, kamu tuh gampang sekali menjarakan orang. Rakyatmu sendiri kamu penjara, rakyatmu sendiri kamu kuyo-kuyo. Yang kamu penjara itu punya anak, punya istri, ya kan? Kamu pisahkan, ya kan? Dan akhirnya nanti kamu akan dibalas sama alam, dibalas sama Allah. Nanti kamu seperti Mustafa Kemal Atatürk itu. Ya, tiba-tiba tubuhmu melepuh, tiba-tiba tubuhmu terkelupas, tiba-tiba kamu terserang rasa gatal yang menyengat, tiba-tiba terserang rasa panas yang nggak enak, gerah terus, padahal rumahmu AC-nya dingin.
Padahal uangmu itu banyak, ribuan triliun gitu ya, mungkin dipakai beli Indonesia ini cukup duitmu. Tapi anehnya duitmu nggak bisa membeli resep obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu itu loh. Jadi tiap hari mengeluarkan bau busuk, ya kan? Udah orangnya masih hidup ini, orangnya masih hidup. Cuma jiwanya sudah mati, Mas. Tatapan matanya kosong, gitu kan? Karena zombie dia tuh. Mustafa Kemal Atatürk maksudnya. Iya. Nah itu loh teman-teman, ini perhatikan dengan serius ini masalah ini ya, siapapun. Paham betul? Paham banget. Ya, saya coba ini ya mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Gus Nur. Jadi ada mirip pepatah Jawa ya. Kalau pepatah Jawa itu ada pepatah yang bunyinya ngunduh wong itu ngunduh wohing pakarti. Jadi siapa yang menanam pasti dialah yang akan memetik hasilnya. Seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Gus Nur tadi, misalnya Mustafa Kemal Atatürk ini kan salah satu pemimpin yang ketika dia memimpin menggunakan kekuasaannya untuk berlaku dolim, bukan hanya kepada rakyat tapi terkhusus kepada umat Islam pada waktu itu dan ajaran Islam pada waktu itu. Ormas-ormas Islam dibubarkan, majelis taklim dibubarkan, ulama-ulama ditangkapin, ya kan? Di penjara. Begitu dia sudah mau lengser, yang dulu memuja-muja dia, menjilat-jilat pantatnya, ya teman partainya, apalah ya, nggak ada yang mendekat ya pada jijik semua, ya kan? Nggak ada, Masya Allah. Nah, gitu loh kurang lebihnya. Itulah yang kemudian menjadi pesan dan pengingat bagi pemimpin-pemimpin dimanapun supaya untuk menjadi pelajaran. Jadi kan kalau kita lihat pelajaran itu bukan hanya sekarang, tapi pelajaran itu bisa kita ambil di masa lalu. Nah itu kan yang ada di dalam Al-Quran kan begitu juga. Jadi sepertiga di dalam Al-Quran isinya adalah cerita-cerita di masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi kita yang sekarang. Mungkin begitu ya Gus ya. Ada terakhir Gus, mungkin sebagai penutup nih. Kalau podcaster tuh closing statement. Apa Gus? Ya pemimpin yang sekarang, ya kan, pemimpin yang sekarang, waktu tidak akan bisa diputar kembali. Ketika kita muda, sekarang umur saya berapa ya? Saya lahir 74. Umur saya berarti 51 lah ya. Itu saya nggak mungkin bisa memutar waktu balik jadi 17 tahun lagi. Ya, nggak mungkin. Nah, jadi presiden yang sekarang, pemimpin yang sekarang itu kalau ingin selamat, ya kalau ingin jabatannya itu membawa berkah nanti, membawa masa-masa pensiunnya nanti itu bahagia, maka satu kuncinya belajarlah sejarah, ya dari presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia yang dihinakan sama Allah. Itu penting itu Mas, ya kan. Presiden yang sekarang, pemimpin yang sekarang, belajarlah dari kesalahan. Pemimpin-pemimpin dunia di masa lampau, mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, bagaimana sombongnya Fir'aun itu, ya kan, mati di dasar laut, tapi luar biasa malah diawetkan jasadnya sama Allah, jadi sampai sekarang bisa dipetik ilmunya dari sana. Ada Mustafa Kemal Atatürk. Nah itu kalau tidak diambil hikmah, ya nanti Anda seperti itu, menyesal. Begitu mati kejet-kejet, menyesal, nggak bisa. Nggak bisa balik lagi. Gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dan ini 30 menit yang berharga. Terima kasih yang sudah menonton dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya sekaligus penyemangat untuk kita yang masih hidup dan mengambil pelajaran dari ini semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.